Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan kakak siapa? Ya, Kakak Migdad Sya'roni. Kakak Migdad Sya'roni. Apa kabar ini Kak Migdad? Alhamdulillah masih sehat, kuat, semangat. Iya, alhamdulillah. Penting itu, Mbak. Lebih-lebih ini kan bulan Ramadan, sudah memasuki hari kedua ya. Iya, sudah. Alhamdulillah hari kedua ini ya kuat. Alhamdulillah masih Walaupun kuat. aktivitasnya sangat padat, tapi harus kuat dan semangat. Iya. Meskipun puasa tapi aktivitas harus tetap semangat dan tidak boleh ikut puasa ya. Aktivitas Mas. itu tetap menjadi semangat. Kalau Iya. kita menjalani aktivitas tidak dengan semangat, ya percuma. Nanti ya kayak apa ya, kalau bahasa saya jadi kelar-keler. Ya, semangat itu apa itu, kelar-keler. Oke. Dan masih menyambung yang malam sebelumnya ya, Kak. Iya, jadi ini saya katakan kita akan terus secara kontinu terus menerus. Jadi kita belajar sejarah itu ya harus runtut, Mbak. Iya. Jadi kalau nanti saya loncat-loncat ya nanti kita belajarnya ya nanti nggak enak. Hanya kalau kemarin malam kita sudah membahas atau mengulas bersama tentang makna Wali Songo. Iya. Nah, kita nanti gerakan dakwah Wali Songo. Jadi dan nanti pada malam ini nanti kita mulai kenalkan tokoh-tokoh Wali Songo itu siapa saja. Nah, kan kemarin kan belum ya kan? Iya, Nah, tadi kemarin malam baru. belum. Nah, ini nanti insya Allah kita nanti akan kenalkan dan insya Allah nanti setiap edisi nanti mungkin kita akan ya mungkin 2 atau berapa 3 kali lah. Kalau memungkinkan bisa 2 ya, kalau enggak ya 3 seperti itu. Iya. Karena kita belajar sejarah itu apa ya, memang tidak bisa kalau malam ini saja, apalagi ini kan program acara Mutiara Hikmah ini ya dikatakan ya sangat sebentar sekali. Hanya 30 menit. Jadi makanya kalau buku ini saya baca semuanya, Mbak, ini nggak akan selesai karena buku ini sangat tebal sekali, Mbak. Ini sampai 500 halaman, Mbak. Jadi kalau kita ambil semuanya atau mungkin kita ulas semuanya, mungkin selama 30 hari atau mungkin 1 tahun, Mbak, tidak akan selesai. Iya, karena itu memang sangat tebal sekali. Iya, sangat bukunya. tebal. Ya tidak hanya tebal sekali ini. Kalau kita mau pelajari, pahami betul ini sangat luar biasa. Karena ini sejarah Wali Songo dan secara ilmiah ini bisa dipertanggungjawabkan. Iya, Ada betul. bukunya, ada referensinya pun juga sangat kuat seperti itu, Mbak. Iya. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan ya, Mbak. Tapi sebelum saya melanjutkan ke gerakan dakwah Wali Songo, saya sedikit mengulas yang tadi malam, yaitu proses dakwah Wali Songo. Iya. Jadi proses dakwah Wali Songo ini bisa dikatakan berhasil dan bisa berkembang, khususnya dalam hal akhlak dan akidah. Jadi orang-orang dulu ini memang dikenalkan akhlak dulu. Iya. Jadi kalau ini kan seperti hanya Kanjeng Nabi diutus oleh Allah ini untuk menyempurnakan akhlak. Iya. Utama makarimal akhlak. Jadi untuk mengutamakan atau menyempurnakan akhlak. Jadi dulu orang-orang Arab itu sangat luar biasa. Mungkin dengan adanya Islam, dengan adanya Kanjeng Nabi ini diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Maka para Wali Songo sebenarnya ini ya, merupakan dakwahnya ini ya sama seperti hanya Kanjeng Nabi. Iya. Seperti halnya Kanjeng Nabi, cuma Kanjeng Nabi itu ada di Arab, Wali Songo itu ada di Jawa. Nah, itu bedanya cuma hanya itu. Iya. Kalau secara proses, kalau secara secara model dakwahnya, gerakan dakwahnya, saya kira sama. Karena kan ya Kanjeng Nabi itu siapa? Ya Kanjeng Nabi ini pemimpin kita, pemimpin Nabi kita. Maka ya itu menjadi acuan teladan kita. Maka Wali Songo pun dalam bergerak dalam bidang dakwah, mensyiarkan agama Islam pun juga tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Termasuk hadis-hadisnya juga sama, diambilnya dari hadisnya Kanjeng Nabi. Cuma
cuma dikemas oleh para wali songo ini seakan-akan kayak itu tidak hadis, tapi itu hadis. Iya, gitu. iya. Itu maka pada malam hari ini kita nanti akan sedikit mengenal bagaimana dakwah atau gerakan dakwah para wali songo. Sebelum itu sedikit saya akan membacakan ya Mbak. Jadi mungkin alangkah lebih baiknya ya kita belajar kalau yang namanya ngaji dulu ya Mbak di pondok itu. Walaupun ngajinya kemana-mana itu pasti membaca kitab walaupun satu kalimah. Kalau dulu kiai saya itu ngaji kemana-mana tetap bawa kitab. Kalau dulu bahasa ya rakyat moco sak kalimat yang membaca kitab seperti itu. Makanya ya saya karena ini kita mengulas satu buku, maka ya tetap saya akan bacakan itu. Jadi di sini gerakan dakwah Wali Songo menunjuk pada usaha-usaha penyampaian dakwah Islam melalui cara-cara yang damai. Nah, jadi para Wali Songo dulu datang itu dengan cara damai, Mbak. Tidak dengan atau mungkin istilahnya Islam itu rahmah atau ramah, bukan Islam itu marah-marah. Nah, kan sebenarnya Islam itu merangkul, bukan Islam itu memukul, kan seperti itu. Jadi ketika kita yang disampaikan gerakan dakwah yang disampaikan oleh Wali Songo ini dengan damai. Kalau tidak seperti itu, ya nanti tidak akan orang itu mengenal Islam. Orang masyarakat Jawa terlebih khususnya tidak akan mendekat pada Islam. Jadi terutama dengan prinsip utama yaitu mau'izatul hasanah wa mujadalah billati hiya ahsan. Ini prinsipnya. Jadi mengedepankan mau'izatul hasanah dengan cara tutur kata bahasa yang baik. Jadi dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang santun, sehingga orang itu akan tertarik. Contoh budayanya Sunan Ampel, ketika mengajak itu enggak terus kamu harus masuk Islam, kamu harus gini, tidak. Didekati dulu, kalau orang sekarang itu ya kalau ingin mengenakan hatinya ya didekati dulu, Mbak, PDKT. Iya, PDKT dulu. Iya, dengan adanya PDKT sehingga ada kontak-kontak tersendiri ya kan. Nah, mungkin kontak matanya sudah berbeda. Nah, ini ya. Ini seperti ini. Ini contoh saja seperti itu. Maka tidak langsung dengan cara-cara yang damai. Dengan metode ini menyampaikan ajaran Islam ya dengan bahasa baik, sehingga ajaran Islam ini dikemas oleh para wali songo, oleh para ulama sebagai ajaran yang sederhana dan dikaitkan dengan pemahaman masyarakat setempat, atau istilahnya Islam ini dibumikan. Islam dibumikan sesuai adat dan budaya kepercayaan penduduk setempat. Jadi mungkin masyarakat ini sukanya seperti inilah. Ini para wali songo ini mengemas bagaimana Islam ini biar bisa diterima terlebih dahulu. Nah, jadi tidak langsung memberangus apa yang ini tidak boleh, tidak. Dikenalkan dulu, ya biarkan dulu, sedikit demi sedikit. Karena dengan proses damai, mungkin bisa kalau kita mendekati teman-teman kita yang suka minum-minuman, Mbak. Iya. Nah, kan tidak mungkin serta-merta kita ini haram, ini tuh gak boleh, ini kan tidak seperti itu. Jadi kita dekati dulu, nanti kalau mungkin pas waktu enak ya tinggal ngopi. Nah, ini kan daripada air ciu, congyang dan seterusnya. Ini kan enak dengan ngopi. Iya. Nah, ada pahit-pahit manisnya gitu, ada manis-manisnya. Itu seperti itu, Mbak. Jadi gerakan dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo ini memang dengan cara damai, tapi juga sebenarnya memang membutuhkan waktu karena kan tidak serta-merta langsung. Perlu kalau bahasanya kiai saya itu, kalau ingin kamu mendapati seseorang itu luluh di depanmu, maka sentuhlah hatinya. Wah. Gimana ya menyentuh hati? Saya nggak bisa ya dengan cara apa? Mungkin dengan bahasa yang baik, tutur kata ini seperti ini. Mau'izatul hasanah dengan penyampaian yang baik, kan, sehingga
orang itu nanti bisa tertarik pada kita. Ini contoh seperti itu, Pak. Jadi ini dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo. Sehingga di sini juga saya nanti akan membacakan primbon, Pak. Wow, ada primbon juga. Iya, ini jadi primbon ini sekaligus mungkin saya nanti akan mengenalkan tokoh-tokoh Wali Songo. Iya. Jadi sebenarnya tokohnya banyak, Mbak. Jadi kalau kita belajar atau kita memahami, mengulas tentang Wali Songo ini memang periodik. Iya. Dan Wali Songo setiap tokoh pasti memiliki murid. Dan murid ini meneruskan apa yang disampaikan oleh gurunya. Dan ini secara terus-menerus. Jadi contoh seperti hanya Sunan Ampel, ya kan? Sunan Ampel diteruskan oleh putranya dan seterusnya. Dan Sunan Ampel pun juga meneruskan dari bapaknya, Mbah Ibrahim Asmarokondi. Mbah Ibrahim Asmarokondi pun juga meneruskan apa yang didakwakan, yang disiarkan oleh Syekh Jumadil Kubro yang menjadi kakek dari Mbah Sunan Ampel. Inilah periodik. Maka kalau tadi malam saya mengatakan Wali Songo ini berkembang pada abad ke-15 sampai 16. Abad loh, Mbak, dari 200 tahun. Kan tidak ada mungkin umur orang dulu paling lama mungkin 80-an lah mungkin, ya kan? 90 kan. Berarti kan tetap ada periode yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini bersumber dari kitab Wali Songo atau dari Babat Tanah Jawi juga ada, dari Babat Cirebon ada primbon. Nah, ini yang disampaikan oleh Profesor Kiai Haji Raden Muhammad Adnan. Jadi primbon-primbon ini para Wali Songo ini membuat semacam kayak tatanan aturan, ya. Jadi mulai dari tatanan nilai-nilai dan sistem sosial budaya masyarakat. Sehingga Wali Songo contoh mungkin Sunan Ampel memiliki aturan seperti ini. Nah, ini berbeda karena apa? Ini tadi disesuaikan adat budaya dan kepercayaan penduduk setempat. Tidak bisa sama. Mungkin taruhlah Islamnya orang Jepara dengan Islamnya orang Kudus, sama-sama Islam, caranya mungkin berbeda. Kalau taruhlah saja kita belajar tentang, kita tahu semacam tradisi menyambut bulan Ramadan, ya kan? Kalau di Kudus ini ada yang namanya istilah namanya dandangan, ya kan, Mbak? Nah, ini salah satu tradisi. Ternyata orang Kudus itu kalau untuk menyambut bulan Ramadan ini ada tradisi sendiri namanya dandangan. Nah, ini berbeda dengan di Semarang. Kalau di Semarang ini ada istilah yang namanya dugderan. Nah, ini sama-sama menyambut bulan Ramadan, tapi secara tradisi ini sudah beda. Jadi padahal Kudus sama Semarang ini dekat loh, Mbak. Ini sudah memiliki tradisi yang berbeda. Maka ini para Wali Songo, ini para tokoh-tokohnya ini memiliki tatanan, memiliki nilai-nilai sistem sosial budaya masyarakat setempat. Maka ini primbon-primbon ini disampaikan oleh Profesor Kiai Haji Raden Muhammad Adnan, dan primbon ini juga ada di Babat Tanah Jawi, Babat Cirebon, dan juga di kitab Wali Sana. Yang pertama ini dari primbon Sunan Ampel. Kalau primbon ini berarti nanti saya akan bacakan aslinya, Mbak. Ya, jadi saya bacakan aslinya. Setelah itu nanti mungkin istilahnya terjemahannya. Susu huning ing ngampel dento handamel pranataning agami Islam kanggenipun ing titiang Jawi. Ini asli, Pak. Makanya saya membaca ini agak pelan-pelan kan. Karena memang orang-orang dulu sangat halus sekali. Berbeda kalau orang sekarang ya, mungkin orang sekarang itu kalau kita ngomong ngoko, nah ini masih banyak. Tapi kalau kita sudah ngomong bahasa Jawa yang kromo, ini sudah agak sedikit, Mbak. Apalagi yang kromo inggil mungkin sudah sangat jarang, ini kan seperti
Nah ini cara Sunan Ampel ini membuat peraturan-peraturan yang Islami untuk masyarakat Jawa. Nah inilah, jadi berbeda masyarakat. Jadi ini sekaligus saya mengenalkan tokoh-tokoh Wali Songo. Iya. Tokoh yang paling dituakan yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel ini ada di Surabaya. Ada di Surabaya. Sunan Ampel ini merupakan dikatakan sebagai sesepuh, sebagai guru dari para Wali Songo. Iya. Dan juga kalau dulu Kanjeng Nabi itu kan berjuang menyebarkan agama Islam di Jazirah Arab. Ini dengan mengenalkan Islam, yang pertama dikenalkan dulu pada keluarganya. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini masih keponakannya, sehingga ada juga yang menjadi sahabatnya juga menjadi menantunya, ada yang menjadi sahabatnya menjadi mertuanya. Ini seperti itu. Contoh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ini sahabatnya Kanjeng Nabi mulai dari kecil sampai besar, sampai bahkan yang meneruskan Khulafaur Rasyidin yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq, ini mertuanya. Iya. Memiliki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki putri yang namanya Sayyidatina Aisyah. Nah, Aisyah ini diberistri oleh Kanjeng Nabi. Nah, ini kan sebenarnya kan masih dekat kan, juga sahabatnya juga mertuanya. Sayyidina Umar pun juga seperti itu, menjadi mertuanya. Makanya di makamnya Rasulullah ini diapit oleh dua mertua dan dua sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Iya. Dan juga Sayyidina Utsman. Nah, Sayyidina Utsman ini sahabatnya Kanjeng Nabi. Ini pun juga sama, menjadi menantunya. Bahkan Sayyidina Utsman ini menjadi menantunya Kanjeng Nabi ini sampai 2 kali. Iya. Berarti kasih putrinya sampai 2 kali. Ini sangat luar biasa ini, karena begitu cintanya Kanjeng Nabi pada sahabatnya sampai putrinya diberikan. Nah, itu. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali. Ya, Sayyidina Ali ini keponakannya, juga menantunya, juga sahabatnya. Loh, inilah luar biasa. Kenapa? Sayyidina Ali ini mendapatkan Sayyidatina Fatimah. Fatimah ini putrinya Kanjeng Nabi. Jadi seperti itulah. Para Wali Songo pun juga sama. Sunan Ampel ini memiliki murid yang namanya Raden Paku. Raden Paku ini menantunya Sunan Ampel. Dan Sunan Ampel memiliki putra yang namanya Sunan Bonang. Iya. Nah ini kan berarti kan sama. Dan ini ketiganya ini tokoh seperti itu. Termasuk Sunan Derajat. Sunan Derajat itu pun juga sama, putranya Sunan Ampel. Nah, jadi sama, berarti adiknya Sunan Bonang. Nah nanti akan kita ulas, Mbak. Jadi ini sedikit saya juga mengenalkan, Mbak. Jadi sekaligus saya membaca primbon, sekaligus saya membacakan menerangkan tokoh-tokoh Wali Songo. Yang pertama tadi Sunan Ampel. Sunan Ampel namanya Raden Rahmat, atau ada yang mengatakan Raden Rahmatullah. Sunan Ampel, makamnya ada di Surabaya. Ini membuat peraturan-peraturan yang Islami. Jadi mungkin ada peraturan yang secara peraturan Hindu beda lagi. Nah, ini yang Islami, sehingga khususnya untuk masyarakat Jawa. Jadi tadi susuhunan ing ngampel dinta handamel pranatan ing agama Islam kanggenipun ing tiyang Jawi. Ini aslinya seperti itu, Ini saya terjemahnya. Ini yang pertama. Ini primbon yang pertama. Primbon yang kedua dari Raja Pandhita ing Gresik. Raja Pandhita ing Gresik ini Sunan Gresik, Mbak. Sunan Gresik itu juga masih sedarah dengan Sunan Ampel, atau mungkin lebih tepatnya saya katakan kakaknya atau saudara dari Sunan Ampel. Namanya Raja Pandhita ing Gresik. Jadi mengatakan seperti ini: Raja Pandhita ing Gresik amewahi ing polahipun ing Sinjang batik kalian Sinjang lurik, saha amewahi ing wangunipun
kakapanipun kuda. Niki secara primbon aslinya seperti itu. Artinya gini, Raja Pandita di Gresik merancang pola kain batik, kain tenun lurik, dan juga perlengkapan kuda. Jadi para wali terlebih dahulu tidak hanya sekedar mengenalkan tentang Islam saja, tapi menciptakan semacam kayak ini tadi, merancang pola kain batik. Oh, ternyata dulu itu peradabannya orang-orang dulu sudah mengenalkan batik, tenun, sudah ada, Mbak. Mungkin kalau Mbak Titin merancang tenun, mendesain kan, ini dulu sudah dilakukan oleh para wali-wali Songo, seperti itu. Bahkan sampai menciptakan perlengkapan kuda. Mungkin kalau sekarang ada yang namanya sepatu kuda, ini ciptaan Raja Pandita di Gresik. Ini yang kedua. Yang ketiga dari Sunan Mojogung, Sunan yang ada di Majagung. Ini mengatakan seperti ini. Susuhunan ing Majagung amewahi wangunipun ing olah-olahan, dadaharan utawi ulam-ulaman, kalian amewahi parabanipun. Maksudnya napa niki? Parabotan. Maksudnya ing among tani utawi andamel garabah. Maksudnya seperti ini, Mbak. Ini saya malah seperti hanya kayak orang Jawa ya. Iya. Mengajarkan, jadi Sunan Majagung ini mengajarkan mengolah berbagai macam jenis masakan, lauk pauk, memperbarui alat-alat pertanian, membuat gerabah. Ternyata Wali Songo tidak hanya sekedar mengenalkan Islam, ini juga tadi mungkin masakan-masakan, mungkin ada lauk mangut mungkin, Mbak. Ada asam-asam. Ini mungkin contoh seperti itu. Jadi ini dikenalkan alat-alat pertanian, mungkin ada cangkul, ada dan seterusnya. Ini yang ketiga. Yang keempat dari Sunan Gunung Jati yang ada di Cirebon. Susunan ing Gunung Jati ing Cirebon amewahi donga hakalian mantra utawi parasat miwahi jampi-jampi utawi amewahi dedamelipun tiyang babat wano. Maksudnya gini, Mbak. Sunan Gunung Jati ini mengajarkan tata cara berdoa dan membaca mantra, tata cara pengobatan, serta tata cara membuka hutan. Ternyata memang dulunya memang para wali songo itu, tapi ada juga yang mengajarkan doa. Cara berdoa pada Allah seperti ini, cara membaca mantra. Mungkin kalau sekarang itu ya membaca tentang doa-doa tertentu. Atau mungkin ini juga tata cara pengobatan. Mungkin ada pengobatan apa. Ini dilakukan oleh Sunan Gunung Jati yang ada di Cirebon. Yang kelima, Sunan Giri. Sunan Giri ini menyampaikan gini, Mbak, dalam primbon. Kanjeng susuhunan ing Giri adamel pranatanipun ing Keraton Jawi kalian amewahi bangsa pepetangan lampai dinten wulan taun windu utawi amewahi lampahanipun pawukon sapanunggalipun kalian malih amiwiti damel dalan tiang Jawi. Maksudnya Sunan Giri ini membuat tatanan pemerintahan di Jawa. Tatanan pemerintahan di Jawa mengatur perhitungan kalender, siklus perubahan hari, bulan, tahun, windu, menyesuaikan siklus pawukon, juga merintis pembukaan jalan. Jadi kalau tadi Sunan Gunung Jati membuka hutan, Sunan Giri ini membuka jalan. Mungkin bisa jadi jalan-jalan yang ada yang kita lewati ini juga hasil dari pembukaan yang dilakukan oleh para wali songo. Yang keenam, Sunan Bonang. Sunan Bonang ini Kanjeng Susunan Bonang adamel suluking ngelmi kalian amewahi ricikanipun ing gangsa utawi amewahi lagunipun ing gending.
Maksudnya Sunan Bonang ini mengajar ilmu suluk, membuat gamelan, mengubah irama-irama gamelan. Maksudnya lagu-lagu itu. Nah, ini Sunan Bonang. Selanjutnya Sunan Derajat. Sunan Derajat, kasus Sunan Derajat amewai wanguning griya utawi tiyang ingkang karebat ing tiyang tandu joli lan sak panunggalanipun. Maksudnya ini Sunan Derajat mengajarkan tata cara membangun rumah. Alat yang digunakan orang untuk memikul orang, maksudnya seperti tandu. Nah, ini dilakukan oleh Sunan Derajat. Yang ke-8 ini dari Sunan Kudus. Sunan Kudus ngendikan Kanjeng Susuhunan Kudus amiwai dapuripun dadamel waos duwung sapanunggalipun utawi amewai parabotanipun bekakasing pandhe kalian kemasan saha adamel angger-anggeripun hingga pengadilan hukum ingkang kenenging kelampahan ing titiang Jawi. Maksudnya Sunan Kudus merancang pekerjaan peleburan membuat keris, melengkapi peralatan pandai besi, kerajinan emas, juga membuat peraturan perundang-undangan sehingga sistem pengadilan yang diperuntukkan bagi orang Jawa. Ini primbon yang ditulis di dalam Babad Tanah Jawi. Jadi sekaligus saya mengenalkan, jadi ada 9 wali. Yang pertama Sunan Ampel, Raden Rahmatullah. Yang kedua Sunan Giri, Raden Paku, Raden Ainul Yakin yang ada di Gresik. Yang ketiga Sunan Bonang, Raden Mahdum Ibrahim. Yang keempat Raden Syahid Sunan Kalijogo yang ada di Demak. Yang kelima Raden Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Yang selanjutnya ke berapa Mbak? Ke-6 ya, ada Sunan Derajat. Sunan Derajat ini ada di Lamongan Mbak. Sunan Derajat Raden Qasim kalau kita secara nama. Terus Sunan Kudus Raden Ja'far Shadiq yang ada di Kudus. Yang ke-8 sebenarnya ini ada beberapa versi. Ada yang mengatakan Sunan Muria. Sunan Muria ini ada di Kudus juga. Sunan Muria Raden Said Umar Said, ini putra dari Sunan Kalijogo. Yang satunya lagi ini ada yang mengatakan Syekh Lemah Abang, ada yang mengatakan Sultan Demak. Ini merupakan wali. Dan yang kesimpulan terakhir Mbak, ini ternyata waktu sangat begitu cepat sekali. Jadi kesimpulan terakhir, gerakan dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo ini merupakan gerakan dakwah yang damai, sehingga mengenalkan Islam yang ramah, Islam yang merangkul bukan yang memukul, sehingga para tokoh Wali Songo ini membuat peraturan-peraturan yang secara sistem sosial kebudayaan masyarakat ini disesuaikan masyarakatnya, seperti itu Mbak Titin. Terima kasih. Terima kasih Kak Mikdad atas ulasannya pada malam hari ini. Dan tidak terasa ya sahabat Erlisa, ternyata waktunya sudah habis ini sahabat Erlisa. Memang sangat cepat sekali jika kita mengulas mengenai buku Atlas Wali Songo yang ditulis oleh Kiai Haji Agus Sunyoto. Ini memang sangat fenomenal sekali ya sahabat Erlisa. Dan cukup itu yang bisa kami ulas pada malam hari ini. Dan bertemu lagi sama Titin di malam selanjutnya, tentunya pada bulan Ramadan ya sahabat Erlisa. Terima kasih untuk sahabat Erlisa yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir ini ya sahabat Erlisa. Tetap konsentrasi raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Saya Titin Amelia. Saya Muhammad Mikdad Sya'roni. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.